Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana membuat produk kosmetik. Contohnya seperti ini teman-teman ya tampilannya. Jadi kita akan mencoba membuat modeling dari yang sebelah kiri, kemudian yang berikutnya mungkin yang ini dulu, terus kemudian berikutnya ini dan sebagainya sampai terakhir di box teman-teman. Setelah itu baru kita akan bermain lighting dan dilanjutkan bermain bagaimana cara menempatkan tekstur. Oke teman-teman, sebelum saya jelaskan secara detail bagaimana cara kerjanya, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channel saya karena di dalamnya banyak tips dan trik bagaimana bermain desain dan animasi. Oke, kalau begitu langsung saja simak videonya bagaimana ketika kita ingin membuat produk kosmetik menggunakan 3D Blender. Di sini saya coba untuk sementara waktu saya sembunyikan dulu untuk lighting dan kameranya kurang lebih. Ya, langkah pertama saya mencoba untuk membuat itu kayak botol, terus kemudian ada lagi nanti ada box ya, itu gampang. Sama sebagai kayak model produknya sendiri. Jadi di awal saya coba untuk menggunakan yang namanya silinder. Oke, saya coba tekan screen key-nya, saya hidupkan fungsinya. Oke. Teman-teman di awal kita coba untuk membuat satu produk. Ini saya coba geser ke kiri ya teman-teman, saya geser ke kiri dulu. Di sini posisinya, terus kemudian saya normal, tidak ada perubahan untuk segmennya, biarkan saja. Lalu kita ke edit mode. Di edit mode ini teman-teman kita menggunakan face, lalu kita naikkan ke atas teman-teman ya, dengan cara bisa menggunakan move atau extrude. Nah saat ini saya coba hanya mengandalkan yaitu dari arah ke atas Z kurang lebih. Oke, setelah sampai di sini kita coba untuk di bagian atas saya coba untuk perkecil, saya tekan titik untuk lebih dekat ya, artinya lebih fokus ke objeknya. Lalu saya tekan bisa menggunakan insert juga bisa, atau kita bisa menggunakan yang namanya extrude sedikit ke atas, terus kemudian saya kecilkan S, ini kurang lebih kayak gitu. Kemudian saya sedikit turunkan kayak gini, boleh. Setelah itu baru saya coba untuk insert ya, pakai I. Di sini ada namanya insert face ya. Oke, tekan I aja, lalu saya coba bagian ke dalam sampai di sini saja, cukup ya kira-kira segini. Lalu saya coba extrude ke atas. Nah oke, seperti itu teman-teman. Jadi saya mencoba untuk membuat di awal seperti ini dulu, biarkan saja itu bagian atasnya. Nah saat ini saya coba untuk membuat bagian bawahnya dengan cara saya klik di sini, lalu saya coba untuk sedikit ke dalam ya, saya tekan I lagi ke dalam kan, kemudian saya I lagi. Oke, kemudian saya naikkan sedikit kurang lebih gitu. Nah itu saja untuk produk yang pertama. Saya buat seperti ini modelnya, terus kemudian kita coba untuk melakukan penduplikatan di bagian atas untuk sebagai tutupnya teman-teman ya, untuk sebagai tutupnya. Jadi saya coba sama aja, saya seleksi bagian permukaan yang di sini menggunakan Alt ya, tekan Alt, klik dia akan keliling, lalu Shift D, di enter, terus kemudian tekan P, selection. Jadi terpisah ya, terpisah. Jadi yang ini adalah saya kasih nama botol, kayak botolnya. Oke, terus kemudian yang ini bagian atas adalah tutupnya, tutup botol. Gitu ya. Oke, masalah sampai di sini kita konsentrasi di tutup botolnya. Di tutup botolnya saya coba tekan A, itu fungsi untuk menseleksi semua. Jadi sedikit saya coba perbesar teman-teman, saya tekan S, besar aja kira-kira begini. Nah itu dia. Oke, saya tekan angka 1, kita coba ke X-ray, cek dulu posisinya apakah sudah pas atau belum. Nah saat ini posisinya saya pindahkan ke atas dulu ya, saya ke objek, originnya saya kembalikan normal ke tengah. Oke, saya geser ke atas kira-kira di sini posisinya, udah biarkan saja. Jadi agak lebih berbeda ya tampilannya ya. Oke, terus kemudian setelah itu baru saya coba untuk edit mode lagi. Saya seleksi menggunakan face, klik di bagian atas, boleh pakai vertex juga boleh, pakai ini juga boleh, sama aja ya. Tekan Alt otomatis atau klik di sini langsung pinggirannya boleh. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman klik pakai Alt, klik di sini nggak dapat, kliknya di garisnya di sini nih, di garisnya ya, di sini ya. Nah itu dia. Oke, setelah itu baru kita coba untuk melakukan proses yang namanya
Kalau memang kurang tinggi tutupnya, tinggal ditarik secara manual kayak gitu ya. Baru saya tekan F ya, F gitu. Nah, untuk nutupnya kurang lebih. Kalau misalkan teman-teman kepengen di sisi sininya agak bulat, saya bisa menggunakan bevel ini dia, bevel ya, atau Ctrl B. Oke, saya tekan Ctrl B. Oke, kemudian saya coba untuk tarik agak berbeda, kira-kira seperlunya aja. Lalu setelah ditarik, scrollnya dimainkan, scrollnya. Oke, tombol tengah seperti itu ya. Nah, selesai, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, kalau memang mau modelnya seperti ini, selesai untuk project yang pertama. Nah, untuk bagian bawah juga sama. Kalau memang dibuat agak sedikit melengkung di bagian bawahnya di sini ya, teman-teman bisa digeser, bisa dilihat di bagian bawahnya dia. Saya coba ke edit mode, klik di sini, saya tekan Alt, klik pinggirannya, lalu Ctrl B. Oke, tinggal digeser mouse-nya kira-kira seberapa besar itu kan. Nah, simple, selesai. Kemudian kita simpan. Oke, kita simpan. Di mana yang kita mau simpan, silakan ya, bebas ya, tinggal diatur aja. Oke, saya ketik kosmetik gitu ya. Nah, untuk yang pertama sudah selesai, teman-teman nggak usah khawatir. Kalau udah kayak gini, tinggal dicoba untuk dilakukan proses yang namanya bisa set mode boleh, ini juga set mode juga boleh. Nah, udah jadi simple ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, nah setelah sampai di sini teman-teman, kita akan coba buat baru lagi ya, dari produk yang ada. Bisa nggak yang dari sini? Bisa, tinggal diatur ya. Tapi kalau teman-teman nggak mau ya, buat lagi baru dari add, menggunakan silinder juga bisa. Mungkin skala lebih beda, edit mode, kemudian saya coba seleksi lagi, klik di sini, kemudian saya coba untuk atur lagi agak lebih pendek seperti ini. Bisa ya, lebih tipis ya, kurang lebih. Oke, kemudian saya coba untuk S dibesarin, kira-kira gitu. Oke, jadi ini juga sama teman-teman, jadi ini agak berbeda. Saya coba untuk edit mode, kemudian saya coba untuk naikin sedikit kira-kira segini ya. Oke, saya coba skala lagi dibesarin kira-kira gini. Oke, nanti dari arah Z kita bisa atur posisinya tepat di sini kurang lebih ya. Oke, nah setelah sampai di sini teman-teman, sama, kita ke edit mode, kemudian saya coba untuk klik di bagian permukaan. Oke ya, menggunakan titik juga bisa dia ya, kemudian bisa shift, klik di bagian bawah juga bisa, sama aja ya, shift. Oke, ada dua ya. Nah, dari sini teman-teman tinggal di Ctrl B. Oke, tinggal diatur kira-kira maunya berapa besar. Nah, segini kah? Cukup? Nah, itu dia, tergantung ya, kira-kira maunya seperti ini atau enggak. Nah, dia. Kalau teman-teman nggak mau ya nggak usah. Misalkan saya mau berbagian aja nih, misalkan di sini aja nih, bagian bawah, terus Ctrl B, diatur kira-kira segini. Oke, yang ini juga sama. Oke, saya coba klik Alt, seleksi, pernah sedikit aja, Ctrl B, sedikit aja. Nah, oke, selesai ya. Nah, setelah sampai di sini teman-teman bisa mencoba untuk melakukan proses yang namanya penduplikatan untuk bagian atasnya. Kalau memang dalamnya mau dibuat bulat atau pot agak legok, boleh di edit mode, klik di bagian permukaan atasnya, I. Oke, seperti itu. Jadi dibuat kayak I. Oke, kemudian saya tekan E, Z ke bawah. Nah, itu dia, boleh. Itu terserah ya, kira-kira mau agak sampai di bawah atau bagaimana, silahkan tinggal diatur arahnya apakah ke bawah atau ke atas. Jadi saya tekan menggunakan rangka, saya tekan I, E ya. Nah, kalau saya geser jadinya kayak seperti ini ya, ambil kayak gitu ya. Terus kemudian E lagi ke bawah lagi sedikit, mungkin skala lebih kecil. Nah, jadi agak seperti ini jadinya. Nah, kayak gitu ya. Oke, kalau memang dibuat seperti itu, simpan lagi ya. Kalau misalkan tiba-tiba, oh saya kepengen agak sedikit
agak nonjol di bagian sininya, ya sudah, teman-teman nanti dibuat sendiri lagi ya, itu terserah kalian ya, bebas. Kalau memang tiba-tiba nanti saya mau permukaan di atas ini dicoba diatur lagi deh, saya coba untuk atur mungkin di bagian sininya saya rubah lagi ya. Di sini nih misalkan contohnya ya, di sini saya tekan Alt, dia akan muter, atau klik di bagian sininya ya, tekan Alt, klik di sini nih ya. Nah itu dia. Oke. Nah dari sini teman-teman bisa menggunakan I ya, tekan I untuk membuat dia lebih tipis. Oke. Jangan sampai lewat-lewat, kira-kira segitu. Oke, baru dicoba tekan E, itu bisa. Nah itu dia, kalau mau memang ingin dibuat demikian. Itu dia teman-teman ya, simple. Oke, setelah sampai di sini baru teman-teman membuat tutupnya. Sekarang saya coba tekan, klik di sini ya, tekan Alt Enter ya, Shift D, duplicate, Enter, lalu P, selection. Nah itu dia. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah tutupnya, ini adalah tempat cupnya, cup ya. Oke, tutup cup ya, simple. Oke. Nah, dari sini baru saya aktifkan bagian atasnya ini. Nah bagian atasnya ini teman-teman, kita coba untuk tekan A untuk seleksi semua. Saya aktifkan dulu objeknya, lalu edit modes. Oke, baru tekan A. Nah ini saya coba untuk perbesar ya, agak sedikit besar. Saya tekan S untuk besarnya, kira-kira segini. Mau dipasin juga boleh. Oke, kemudian setelah sampai di situ baru teman-teman mencoba untuk seleksi bagian atasnya ya, klik keluar, saya tekan Alt, klik sini. Nah itu dia, dia agak next sedikit, terus kemudian saya coba F untuk nutupnya. Begitu ya. Kalau teman-teman nanti mau dia agak bulat berarti Ctrl B, smoothin. Oke, nah itu dia, kira-kira segini kah? Oke, selesai ya, ini udah jadi. Nah teman-teman tinggal kalau mau dibedain agak naik sedikit biar ada sedikit slot bedanya. Nah itu dia, klik kanan, set smooth, selesai. Habis ini kita akan lanjut ke bagian buat kayak agak miring, berbeda lagi modelnya. Kita lanjut di bagian untuk membuat satu produk lagi. Di sini itu agak berbeda ya, jadi saya kepengen posisinya sama. Ini saya coba saya geser ke kanan dulu sementara waktu teman-teman ya. Di sini juga bisa, di sini juga bisa agak sedikit tampilannya berbeda, yaitu saya menggunakan yaitu bisa menggunakan box atau bisa menggunakan silinder. Oke, saya pakai yang silinder. Dari awal kita selalu menggunakan silinder ya teman-teman. Ini di sini saya coba untuk edit mode lagi, lalu saya coba kecilkan di bagian permukaannya, kira-kira begitu ya, segini aja deh, cukup. Oke. Setelah sampai di sini saya sedikit mencoba untuk menseleksi bagian atas, ini atasnya sama di bagian bawah ya, kira-kira klik ini. Oke, sama Shift Alt, oke, dua ya, ada Ctrl B, kamu tinggal diatur kira-kira seberapa besar, segini kah? Oke, atau hanya di bagian atas, terserah. Biasanya sih yang agak lebih menonjol di bagian bawah, yang agak bulat biasanya begitu ya. Saya perhatikan, jadi di sini lebih agak tajam. Jadi di sini saya coba Alt, klik, Ctrl B, tinggal diatur kira-kira segini. Nah oke. Dan yang di atasnya sedikit aja gitu kan, tidak terlalu banyak seperti bawah ya. Saya pakai Alt, klik E, Ctrl B, sedikit aja, kira-kira dikit aja, tidak terlalu banyak, sedikit, sangat sedikit sekali. Oke, beda ya. Oke. Nah setelah sampai di sini teman-teman, sama ketika kita ingin membuat objek lagi, sama, saya hanya mengambil area yang ada di sini ya, hanya ngambil area dari sini. Jadi ini saya coba ke edit mode seperti biasa, lalu saya seleksi bagian pinggirnya, bodinya. Nah itu dia, baru Shift D, Enter,
P. Nah, beda ya. Yang ini tutupnya namanya gel tutup. Oke. Terus kalau yang ini gelnya body gel nih. Ya namanya bebas lah, apa aja deh. Terserah ya. Yang penting nanti bisa kelihatan kira-kira yang mana yang kita pilih. Nah, yang untuk yang bagian ini teman-teman, saya coba ke object mode, saya aktifkan yang ini, saya naik ke atas, dia agak bolong kayak gitu teman-teman. Oke, terus kemudian saya coba untuk melakukan proses yang namanya menarik ke atas. Saya bisa menggunakan yang namanya adalah bisa menggunakan vertex. Oke, saya klik bagian atasnya, saya klik di sini out. Oke, out ya. Terus saya tarik ke atas dari arah mungkin dari arah 3. Oke, kita tarik mari kira-kira begini. Cukup ya, kira-kira segitu ya. Nah, setelah sampai di sini teman-teman tinggal mencoba untuk melakukan membuat dia seolah-olah gepeng ya, scale. Oke, menggunakan ini. Nah, gitu ya, jangan terlalu rapat. Oke, ini tekan F mukanya. Nah, itu dia. Oke, simple. Oke, bagian bawah juga sama. Jadi saya klik di sini. Oke, saya klik luar, klik di sini. Oke, kemudian di F. Ya, F. Oke, kemudian sedikit menggunakan Ctrl B. Kontrol kayak seolah-olah kayak sedikit. Nah, oke. Gitu ya. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman tinggal mencoba untuk, kalau kita perhatikan dari samping, ya kan kurang gemuk nih. Ini bisa ditambahkan dengan namanya edit mode, pakainya yang ini, dibagi segmennya. Di sini, tik. Nah, baru nanti tinggal digeser agak ke atas gini. Itu dia ya. Kalau memang terlalu besar, scale. Oke, gitu ya. Sip, simple. Nah, ini kalau kita perhatikan dari arah depan, teman-teman, atau dari angka seperti ini, teman-teman. Ini posisinya kurang besar. Jadi saya seleksi menggunakan X-ray. Di blok dulu semuanya X-ray, baru saya coba pakai scale yang hijau ya, garis yang Y. Ini Y. Oke. Nah, kira-kira lebih seperti itu caranya. Oke, nah ini tergantung kita maunya bagaimana. Apakah mau lebih gepeng, gitu ya. Moving ke atas lebih besar, boleh. Itu bebas ya. Kira-kira produknya seperti itu. Simple. Oke, selesai sudah untuk modelingnya pertama kali. Ya, jadi kalau memang posisinya di modelingnya, saya kepengen bagian atasnya ini di blok ini. Oke, dia agak sedikit ke bawah, terus kemudian sedikit agak tipis scale-nya, itu boleh, bebas. Oke, simple. Nah, selesai. Mungkin gitu ya. Sip. Nah, kalau teman-teman agak sedikit gemuk di sini, berarti di segmen lagi. Oke, teman-teman, jadi itu saja untuk di modeling di awal. Kalau sudah, teman tinggal diklik kanan set smooth, klik kanan, aktifkan set smooth. Jangan lupa disimpan file save produknya ya. Ini satu udah ada, satu lagi di sini ada. Oke, dan satu lagi yaitu produk boxnya. Jadi add mesh cube. Oke, edit mode, klik di bagian atasnya, permukaannya, klik di sini, tinggal ditarik ke atas. Simple, kira-kira begitu. Terus kemudian kira-kira segini tingginya atau besarnya ya, itu tergantung kalian. Apakah ini mau ditarik ke kiri lebih besar, atau ini lebih besar ke arah sini, itu boleh. Dia ini boxnya. Nah, gitu. Oke.
Ini untuk modeling saat ini untuk modelingnya, nanti baru kita masuk ke material, lighting dan sebagainya. Kita sudah modeling sudah nih ya kan. Oh ini sorry kayak kurang besar nih, kurang besar sedikit, saya scale deh, saya tekan scale-nya. Oke, saya tekan angka 1 supaya posisinya kira-kira pas. Sip ya, kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Jadi produknya seperti ini. Nah setelah sampai di sini teman-teman, kita coba untuk membuat pengaturan lightingnya dulu teman-teman. Baru lightingnya, baru nanti kita bermain warna. Jadi saya coba untuk membuat yang namanya adalah plane dasarnya, lalu saya besarin pakai S biasa. Saya besarkan lagi, makin besar dan makin besar. Saya tekan Z angka 1, kemudian saya coba tarik ke bawah. Letaknya ada di sini kurang lebih ya. Dah, oke, kurang lebih gini. Ini boleh dipanjangkan ke kanan juga boleh, lebih skalanya. Oh mau lebar banget. Oke, saya maunya ke belakang banget, itu boleh ya. Dan saya ingin kira-kira segini aja nih. Nah, baru diklik di bagian bawah, bagian edit mode, klik di sini, di bagian pakai edge ya, garis maksudnya. Lalu teman-teman tinggal di E, extrude ke atas, ke sumbu Z, kira-kira gitu ya. Tinggal diatur, kalau udah kurang tinggi, tinggiin lagi lah gitu ya. Nah setelah sampai di sini, baru teman-teman klik di bagian sininya, garis yang sudah kita tengah-tengah ini ya, kita tadi extrude ke atas, tapi tengahnya yang persinggungannya. Terus kemudian teman-teman tekan Ctrl B untuk mengatur kira-kira seberapa banyak segmen yang dibutuhkan kelengkungannya. Ini saya sedikit agak halus ya, udah simple. Oke, kalau sudah, baru teman-teman mengontrol kameranya dulu. Saat ini saya coba hidupkan kamera, lighting dan kameranya. Oke. Nah teman-teman, kalau ingin bekerja seperti ini, saya mencoba untuk dibagi ada dua ini ya. Kalau saya klik view, di sini ada namanya kayak split horizontal. Ini kalau mau dibagi dua kayak gini. Kalau nggak mau view split, saya kepengen vertikal, di kayak gini. Yang di sini sebelah kanan itu nanti konsentrasi untuk di kamera, saya tekan 0. Oke, terus kemudian saya tekan N untuk mengecek view kameranya. Jadi saya tekan N lagi untuk melihat kira-kira pantasnya seberapa nih. Nah itu dia. Jadi tergantung sudut pandang yang kita mau. Apakah mau begini, apa begini, itu terserah kalian. Oke, jadi dipastikan dicek dulu teman-teman. Dan kita juga harus ngecek di bagian kameranya teman-teman. Di mana nih kameranya? Jadi di sini bisa dicek di bagian kamera. Bentar ya. Oke, tapi nanti dulu sebentar. Jadi saat ini saya coba untuk konsentrasi di sini. Biarkan saja seperti ini. Nah, saya coba pilih untuk kamera mana? Aktifkan kamera. Tuk. Nah, aktifkan kamera dulu ya. Jadi ketika teman-teman sudah mengaktifkan kamera, teman-teman sekarang mencoba untuk kira-kira sudut pandangnya sudah pas belum? Nah itu dia. Jadi bisa dicek di bagian kameranya ya nanti ya. Oke. Nanti kita cek lagi. Oke, sekarang saat ini saya mencoba untuk masuk ke bagian ini dulu deh, kamera posisinya seperti itu aja nggak apa-apa. Oke, terus kemudian ini sedikit saya geser ke kanan, maaf. Saya coba object mode dulu. Oke, ini kameranya saya udah aktifkan dulu. Tadi saya masih kondisi ini kurang ke kanan kali ya. Klik di sini aja di kameranya, di layar sini, atau di sini juga boleh sama aja. Terus teman-teman buka kamera, ya kan? Di sini ada misalkan ada depth field, clip star, and ini dimainkan di sini untuk mengatur kira-kira seberapa besar. Karena kalau nggak diatur n-nya, nanti dia agak potong kayak gini teman. Menghindari potongan itu, n-nya harus dinaikkan. Nah kelihatan bulat. Dan saya kepengen agak sedikit ke kanan posisinya supaya nah begini dapatnya. Simpel ya, kayak gitu aja deh, gampang. Di N nya ini dimainkan, teman-teman diatur kira-kira begini dah. Sip, selesai. Saya tekan N lagi, kamera top view nya saya matikan, kemudian saya tekan N lagi untuk lihat lebih dekat posisinya kayak gini. Ini saya tekan T untuk menghilangkan itu dia. Oke, kira-kira cukup segini ya kira-kira. Nah setelah sampai di sini baru teman-teman konsentrasi di bagian sebelah kiri. Nah itu dia, sebelah kiri di sini teman. Biarkan saja. Baru saya mencoba untuk menambahkan lighting yang ada di sini. Ini saya buang dulu deh, saya delete ya, saya tekan delete.
Dan di sini kondisinya harus di posisi yang ini saya simpan. Usahakan sering disimpan. Klik yang di sini nih, yang kanan. Nah, ini yang ada namanya final render. Saat ini kosong, gelap banget karena tidak ada lightingnya, seperti itu. Baru teman-teman tinggal ke bagian add namanya, lalu lighting. Ya, lighting. Pakainya yang area aja. Oke, lalu dinaikkan ke atas. Kira-kira sedemikian posisinya, dan dicek kira-kira posisi di mana. Kira-kira di tengah-tengah gini ya. Agak sedikit maju dikit ke depan. Saya coba tekan titik supaya fokus lebih dekat melihat objeknya, ini dia. Oke, kenapa tidak kelihatan? Karena kondisinya 10 watt, jadi harus kasih 1000 dulu untuk ngecek. Nah, itu dia. Naikin lagi ya. Oke, kira-kira begitu posisinya. Cukup lah ya. Saya kasih sekitar, jadi tergantung. Jadi 2000 ini nggak jadi patokan, teman-teman. Jadi yang intinya dekat atau jauh itu mempengaruhi, teman-teman. Nah, selanjutnya saya coba bikin lagi dari yang ada di sini. Mungkin kamera si lightingnya saya ambil. Lalu saya coba untuk melakukan proses yang namanya duplikat lighting. Saya shift Ctrl D, lalu di enter, lalu saya coba geser ke sini ya, kameranya. Dan di sini kalau saya pakai rectangle aja biar kelihatan posisinya. Ini model dari lampunya ya. Jadi bentuk, kalau kita perhatikan di sini ada kotak. Nah, itu dia. Ini bisa diatur teman-teman, mau lebarnya besar kecil ke kanan, akses berapa, itu terserah kalian. Oke ya. Nah, ini setelah sampai di sini teman-teman, saya kepengen si lightingnya ini ada di samping tapi posisinya agak miring kayak gini posisinya. Nah, itu dia. Agak miring kayak gini posisinya. Ya. Kemudian saya turun ke bawah. Karena saya ingin mendapatkan highlight di sini. Itu tujuan saya. Ya, saya ingin mendapatkan highlight sendiri, kira-kira di sinilah gitu ya. Nah, tapi saya kepengen shadow-nya dimatikan. Nah, itu dia. Kalau shadow-nya nggak dimatikan, di sini ada efeknya. Tutupan saya kepengen dimatikan. Jadi highlight itu nanti sampai agak sedikit. Nah, ini lebih kuat di sininya. Ada sedikit efek bias. Ya. Nah, perbandingannya bagaimana? Perbandingannya saya biasanya di atas, yang atas ini ya, lebih besar. Oh, jadi sekitar jatuhnya berapa nih? Oh, saya maunya 4000. Nah, kayak gitu teman-teman cara kerjanya. Oke, saya tekan N dulu. Saya tekan 0. Untuk cek posisinya seperti apa. Apa agak sedikit begini juga boleh. Saya lebih senang agak begini sih posisinya. Nah, saya lebih senang posisi seperti ini. Ya, kira-kira demikian posisinya. Nah, ini untuk si lighting teman-teman ya. Jadi hanya bermain di sini doang. Ini boleh dinaikin ke atas, digeser ke sini, agak kemari, terus sedikit agak dicondongkan ke arah ke sana, kira-kira gitu. Nah, itu dia. Oke, cara kerjanya gitu. Saya. Jadi sistemnya seperti kalau mau digini nanti kena sampai ke belakang efeknya. Nah, gitu ya. Oke, ini tergantung arahnya. Kalau misalkan agak ke sana atau ke depan, itu beda lagi ceritanya. Saya maunya begini. Dah, itu teman-teman ya. Jadi sementara waktu seperti ini, jangan lupa disimpan. Selanjutnya teman-teman, setelah kita atur seperti ini terlalu kejauhan kali ya. Saya coba majukan ke depan di bagian latar belakangnya. Kalau dimajukan nanti sedikit agak lebih terang di sini, lebih bagus malah ya. Saya majukan, oke, kayak gini kesannya. Nah, kayak gitu ya, seolah-olah. Cukup lah ya. Oke, konsentrasi di sini. Sekarang kira-kira bagaimana cara bermain warnanya. Kalau lightingnya terlalu besar atau terlalu kuat, di sini terlalu atasnya terlalu kuat ya. Saya kasih 3000 aja deh. Dah, kira-kira demikian. Nah, setelah sampai di sini baru teman-teman silakan disimpan dulu. Kemudian kira-kira kita membuat suasana di bagian belakangnya, teman-teman. Ini gimana caranya untuk mengontrol di suasana bagian belakangnya ya, teman-teman. Jadi saya coba tekan N dulu. Saya coba matikan. Saya coba deket zoom lagi. Saya kunci lagi. Oke, jadi kalau misalkan suasana kepengen agak berbeda, teman-teman, di sini saya coba untuk ngambil teksturnya dulu ya. Jadi untuk bermain warna tuh saya mencoba untuk membuat satu ruangan dari tekstur produknya dulu, teman-teman. Jadi ada labelnya sudah saya buat ya.
Oke, dengan cara teman-teman kita bagi dulu ruangannya ini menjadi horizontal, kira-kira di sini. Nah, di sini saya ganti bukan menjadi seperti kayak 3D project, tapi lebih ke bagian UV editor. Nah, UV editor. Nah, saya ngambil materialnya dulu ya teman-teman ya. Ngambil materialnya gimana nih? Saya bisa kecilin dulu deh. Mungkin terlalu besar kali ya. Oke, pelan-pelan, sabar. Klik open aja. Lalu kita arahkan kira-kira produknya yang kosmetiknya di mana? Desain PNG ini udah jadi ya. Ini bukan font beneran, tapi saya bikin sendiri teman-teman ya. Jadi produknya seperti ini. Contohnya di sini saya hanya bikin aja ya, tidak dari ini ya. Logonya juga nggak pas banget gitu kan. Nah, saya kepengen misalkan konsepnya warnanya ini. Contohnya ini ya atasnya. Saya ngambil yang bagian ini nih contohnya. Ya, ini dia. Berarti saya ngeklik di bagian belakang, bagian maksudnya di bagian kalau diperhatikan di bagian si latarnya. Oke, terus kemudian saya klik coba untuk di bagian material di sini, saya klik di sini aja. Oke, terus kemudian saya kasih nama, namanya ini latar ya. Saya kasih nama latar, klik di sini aja deh. Ya, saya latar. Oke ya, lantai atau gimana. Lalu klik di sini, pilih pakai namanya eyedropper, klik arah, lalu arahkan ke sini. Nah, kita sudah mendapatkan suasananya. Nah, di sini teman-teman jangan terlalu langsung telan-telan dimentah, diambil. Teman-teman harus klik menggunakan yang namanya saturation dan ini apa ya? Hue. Ini hue ini warna yang kita pilih. Oke, kalau sedangkan saturation itu nanti ketajaman. Kalau makin ke kanan makin tajam. Oke, saya kurangin sedikit kira-kira begini. Nah, agak sedikit seperti ini. Jangan terlalu kuat begini, agak seperti ini. Nah, itu dia, minimal mendekati agak warna-warna lebih mudaan lagi. Tadi kan kuat banget tuh. Saya kurangi di sini, hanya bermain di bagian saturation aja. Udah selesai. Setelah sampai di sini baru teman-teman membuat tutupnya ya. Saya kepengen tutupnya sederhana aja. Saya pakai material biasa. Oke, saya coba untuk buat baru lagi. Lalu saya pilih warnanya putih. Ini hanya bermain di bagian hanya di metalnya satu. Terus kemudian kalau di sininya roughness-nya mau kuat ya dikasih kira-kira 0, berapa ya? 0, ini aja deh. 0,2 atau 0,3 aja, 0,2 aja ya. 0,2 aja. Samain semua. Ini juga bisa diterapkan di sini juga bisa. Oke, saya ambil yang ini materialnya. Ini sama nih. Ini material sama tiga-tiganya. Oke. Ya. Mungkin ini saya coba kasih nama tutup kali ya. Tutup. Udah. Tutupnya. Nah, di sini teman-teman kalau ini sering disimpan teman-teman ya. Nah, sampai di sini baru teman-teman mencoba untuk untuk mencoba untuk ini karena kita belum render secara bagusnya. Kita lihat di sini teman-teman di bagian namanya render properties masih berformat masih menggunakan EV. Kalau mau bagus banget pakai yang namanya cycles. Itu lebih sempurna hasilnya ntar. Nah, beda ya. Warnanya pantulannya ada efeknya. Ya, efeknya ada pantulannya ya teman. Ya, kalau memang mau dibuat botolnya seperti itu teman-teman. Ya. Tapi jangan dulu lah, berat banget itu, berat banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ini deh. Saya kepengen di bagian botolnya. Ini gimana nih materialnya botolnya? Kalau botolnya sama, jadi saya coba untuk material. Jadi saya coba buat baru. Terus kemudian saya kasih efek bening botol bening itu ya, botol bening namanya. Oke, atau botol transparan. Oke. Nah, setelah sampai di sini, ini warnanya terserah. Kalau memang warnanya jatuh temanya kepengen agak pink boleh, agak pink. Kalau konsepnya pink ya ikutin aja boleh, silakan. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman klik bagian bawah, terus cari namanya. Ini saya geser ke kiri. Terus ya. Di bagian transmission ya. Transmission ini teman-teman bisa mencoba untuk bermain di bagian angka 1. Oke, saya kasih transmissionnya 1 misalkan. Oke, 1 aja. Transmissionnya ingetin di transmission. Ini nanti berlaku untuk ini juga sama. Klik di sini. Kalau memang materialnya mau sama, botol bening silakan. Saat ini mungkin nggak kelihatan, tapi kalau teman-teman render menggunakan cycles itu lebih bagus hasilnya. Ada bening, jadi agak sedikit agak tembus-tembus lah kurang lebih ya.
Kenapa nih gelap? Ini karena ada tutupnya teman-teman ya, karena ada tutupnya, jadi pengaruhnya seperti itu teman-teman ya, tutupnya jadi pengaruh di atasnya. Maka saya sarankan menggunakan EV aja dulu sementara waktu ya. Oke, nah setelah sampai di situ baru nih biarkan saja sampai di sini posisinya. Jangan lupa sering disimpan. Ini angkat mulai berat nih. Ya. Dah. Lalu bagaimana untuk labelnya? Nah, untuk labelnya begini teman. Jadi saya masih menggunakan EV saja. Ya. Kalau untuk labelnya teman-teman tinggal konsentrasi di sini. Di bagian modeling ini. Jadi jangan gerakin di sini, biarkan saja. Untuk view-nya, teman-teman klik di sini, klik di sini di bagian permukaan, lalu teman-teman ke edit mode. Di bagian edit mode yang mau dijadikan pakai yang ini ya, pakai yang namanya face, ini dia. Lalu klik yang kira-kira area yang mau dijadikan label tampil itu yang mana? Label tampilnya benar. Oh, misalnya di sini contohnya. Jadi teman-teman tinggal coba diseleksi pakai shift gitu ya. Terus shift lagi di sini, shift lagi di sini, shift lagi di sini, di sini. Itu bebas teman, tinggal dipilih aja. Nah setelah dipilih teman-teman bisa mencoba, nanti kita akan bisa ngelihat materialnya ya. Tapi jangan diapa-apain dulu karena saya kepengen membuat material sendiri di sini. Nah jadi saya teman-teman harus shift D sini ya, shift D, enter P. Nah ini label, saya kasih nama nanti label ya teman. Kalau saya ini label, oke. Bukan botol biarkan biar aman ya. Saya kepengen dikasih nama, ini namanya adalah mungkin bukan botol yang ini ya, beda lagi ya nih. Yang saya aktifkan ini adalah, saya coba ke object mode dulu, lalu saya kasih nama, namanya adalah label botol. Gitu ya, label botol. Nah setelah sampai di sini teman-teman tinggal gampang untuk masukin teksturnya bagaimana Pak, gitu ya. Masuk teksturnya teman-teman konsentrasi di sini ntar ya. Oke. Saya coba ke edit mode dulu teman-teman, lalu tekan A, ini kan sorry, ini seleksi semuanya. Oke, ini udah terpisah ya teman-teman ya. Oke, lalu klik di sini edit mode, udah dapat ya, edit mode ya. Nah teman-teman coba kita cek masuk ke bagian untuk ini saya bagi dua di bagian atas. Saya harus ke view di sini paling gampang. Terus kemudian saya coba untuk ke horizontal, agak dua ya. Nah itu dia. Jadi saya bagi dua nih teman-teman. Ini untuk bawahnya, sedangkan di atas adalah untuk pemetaan kira-kira material seperti apa. Di sini saya ganti menjadi namanya set editor. Oke, saya tutup dulu, biarkan saja. Nah saya konsentrasi di sini teman. Gampang kok, simple. Ya, ini pelan-pelan saya coba geser. Teman-teman hanya menambahkan yang namanya add search image, ketik aja tekstur. Oke, jangan lupa sering disimpan karena udah mulai berat. Tinggal tarik dari sini kemari. Ini dari color ini dicoba untuk di link ke bagian warna dasar atau base color. Nah itu dia. Oke. Nah teman-teman setelah sampai di sini, baru teman-teman bagian kita kan sudah ada materialnya nih, kita nggak perlu open lagi, panggil aja yang material yang sama. Nah ada masuk tuh ya, udah masuk di sini. Kenapa gelap ya, karena kondisinya saat ini kalau teman-teman terlalu bisa ngeliat di sini ya, bisa ngeliat di bagian kondisi saat ini. Jangan yang ini dulu, kalau bisa yang ini aja dulu, paling gampang. Nah lebih ringan. Kalau ini berat mungkin ya, yang ini aja dulu teman-teman, paling gampang. Kalau ini udah pasti bagus yang ini nih. Teman-teman langsung konsentrasi di sini misalkan contohnya ya, konsentrasi ngeliat di sini. Nah teman-teman apa yang kita seleksi di sini saat ini, kenapa sih nggak dapat semua gitu kan? Dikarenakan material yang kita miliki itu masih sama teman-teman. Botol ini saya buang dulu, deh ya. Oke sebentar, ini saya mati. Kenapa nggak bisa dibuang? Karena kondisinya masih jatuhnya di edit mode teman-teman. Jadi mau nggak mau teman-teman harus mencoba dijadikan object mode dulu. Oke. Nih ya, saya coba ke object mode. Jadi sedikit agak berat, muter-muter dan sebagainya. Kenapa sih nggak kelihatan tegas banget? Ini karena kondisi masih material dasarnya bendingan tadi dari efek si botolnya. Jadi saya hapus dulu. Nah, baru saya ambil baru lagi. Nah, tadi berarti saya ada kesalahan tadi, hilang semua ya. Jadi mau nggak mau diambil ulang lagi nih teman-teman.
Oke, search image tekstur, dah gitu aja gampang, gak usah penting tarik dari sini kemari. Oke, terus kemudian baru kita coba untuk masuk ke geser ke sini, lalu pilih panggil materialnya, simple. Ternyata dapat ya, tuh sekarang lebih tegas, lebih kelihatan. Nah sekarang baru sampai sini baru ke edit mode. Pas kita ke edit mode, kita bisa ngeliat rangka kita dari sini di atas nih, perhatikan ya. Kira-kira labelnya mau pakai mana nih? Ya, misalkan mau pakai yang agak panjang, berarti ini di blok dulu teman-teman ya. Setelah di blok, teman-teman kira-kira label yang mana mau dimasukin? Oh ternyata yang ini. Nah ini misalkan di blok dulu teman-teman, baru digeser, saya tekan T untuk kelihatan pengaturannya kira-kira seperti apa. Saya menggunakan skala, kira gini nih, skala ke kiri, nah digepengin. Jadi posisinya itu diletakkan di sini, kita konsentrasi di sini ya. Nah ini dia, nah itu dia ya. Tapi sorry kayaknya ada yang kurang terseleksi nih. Saya unduh lagi ya, saya unduh lagi sebentar, saya unduh lagi ya. Saya klik di sini sekali lagi, tekan A. Oke, baru keseleksi semua tuh teman. tadi ada yang ketinggalan ternyata teman-teman. Jadi di blok dulu semuanya, lalu digeser ke kiri. Nah itu dia. Nah itu dia. Tinggal diatur ke skala, kira-kira besar kurang enggak. Nah itu dia. Tinggal diatur gini. Pas ya kira-kira ya. Udah cukup. Ini udah dapat teman-teman. Nah kita lihat dulu di sini udah bener belum posisinya. Nah ternyata udah bener belum gitu ya. Kita lihat dulu. Bener belum? Itu dia. Oke, kalau sudah baru saya coba untuk ke object mode. Nah ini dia. Nah kita klik di bagian belakang dulu nih. Belakang material udah bener belum? Oke. Ternyata yang ini kan tadi efeknya ada nih. Ini dibuang aja deh, nggak jadi. Dibuang. Jadi memang nggak pakai. Nah itu pengaruh tadi karena efek yang saya double tadi barusannya. Nah saya buang aja. Jadi yang ini nih kenapa tadi kok efeknya nempel di belakang juga? Karena saya efek yang botol itu saya kasih efek, makanya di cara misahannya mutusinnya begitu. Sekarang label sudah ada teman-teman. Simpel kan? Selesai untuk yang pertama. Oke, sekarang lanjutnya lagi, yaitu di bagian berikutnya ini dia. Ini saya pakai yang ini dulu deh, nanti render ini belakangan. Saya konsentrasi di sini. Ini dia. Ini gampang juga sama, teman-teman. Saya bikin material baru, klik lagi. Itu dia, biarkan saja normal. Terus kemudian saya konsentrasi di sini. Simple kok, simple, gampang. Saya ke edit mode, lalu saya coba untuk dari arah 3 dari depan, paling gampang. Ya, lalu ditekan A untuk seleksi semua. Oke, di depan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman hanya ingin menseleksi bagian depan permukaan doang, gampang ya, tinggal dari depan ini tinggal di blok begini aja. Nah gitu ya teman-teman. Jadi dari sini nanti teman-teman tinggal mencoba kalau dari gini, atau kalau tekan A juga bisa, tekan A lalu teman-teman tinggal klik view UV, pilihnya adalah project from view. Nah langsung kebentuk posisinya sesuai kebutuhan. Nah dari sinilah teman-teman tinggal diatur kira-kira ini mau taruh di mana nih. Di blok dulu teman-teman, di blok dulu ke sini, lalu kita letakkan posisinya ada di sini di kiri. Nah ini dia posisinya, naikin ke atas saja. Simpel dah. Sementara aku taruh di sini dulu, biarkan saja. Karena di sininya belum diisi teman-teman, belum dikasih tekstur, belum dipanggil, belum di-connect. Jadi mau nggak mau harus ke add search image texture. Ini dia. Tinggal tarik dari color, tarik ke bagian warna dasar atau base color. Terus kemudian setelah masuk baru kita ke bagian panggil materialnya. Nah udah dapat kan? Posisi cuman belum pas. Nah posisinya itu tergantung kita ngatur di sini teman-teman. Ya kira-kira ngatur di sini. Oke, jadi teman-teman harus mencoba untuk besarin pakai skala. Begitu ya. Terus kemudian teman-teman harus naikin ke atas, atau ditarik ke atas. Gitu ya. Oke. Simpel ya. Jadi cara kerja kita di blok aja. Terus kemudian teman-teman tinggal diatur skalanya seberapa. Oh kurang ke kanan, kurang ke kiri. Tergantung kalian mengsetnya seperti apa. Kalau geser ke kanan begini, oh udah pas nih, udah pas gitu ya. Pakai move turun ke bawah lagi,
Nah gitu ya. Terus kemudian di bawah juga sama. Oke, diatur lagi di blok lagi, lalu pakai scale seperti biasa. Oke, kemudian tinggal diatur ke atas, kemudian digeser ke kanan dikit. Boleh, ini udah jadi teman ya. Ini udah selesai, baru ke object mode. Hore, udah jadi ya. Oke, seperti itu cara kerjanya. Jadi ini masih kasar-kasaran itu udah dapet. Oke, oh, ini bolong tadi ada yang kepake ya, ada celah-celah yang ketinggalan teman-teman. Nggak apa-apa, cara kerjanya seperti itu. Oke, setelah sampai situ baru yang berikutnya, yang terakhir ini dia. Jangan lupa disimpan. Jangan lupa disimpan. Oke, ini juga sama yang bagian terakhir teman-teman ya. Oke, kemudian teman-teman tinggal diklik bagian yang mana yang dibutuhkan. Kira-kira, oh saya maunya di sini. Klik di sini teman-teman di bagian modelingnya, di bagian modeling diaktifin. Baru saya kayak edit mode seperti biasa, lalu klik kira-kira labelnya sampai di mana yang mau diambil, mau dipakai. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sini aja deh misalkan gitu ya. Contoh. Lalu shift D atau enter P, selection terpisah. Oke, baru ke object mode, lalu klik di bagian khusus depannya aja. Nah baru dari sini teman-teman boleh menghapus kondisi object path ya, menghapus materialnya dan buat label baru. Oke, buat label baru. Oke, baru saya klik new seperti biasa. Jangan lupa add search image seperti tadi. Oke, saya tempel di sini, tarik dari color ke base seperti biasa. Dari sini kemari, panggil materialnya, simple. Dah, yang pertama ya. Nah di sini teman-teman tinggal di object mode, di edit mode maksudnya, ditekan A untuk seleksi. Teman-teman dicek kira-kira mau yang mana materialnya. Oke, mau di blok ya. Oh di blok, saya coba kecilin lagi agak kemari ke bawah. Oke, agak ke sini. Oke, konsentrasi di bagian ini ya. Gitu teman-teman, cara simple kok, nggak usah pusing-pusing. Ya, tinggal diatur skalanya seberapa besar. Oke, lakukan lagi ke atas seperti biasa, terus scale lagi ke kanan, diatur lagi seperti ini. Oke, simpel ya, selesai. Object mode, produk ada selesai semua ya. Dan lakukan dengan cara sama, yang box ini juga sama, saya buat baru lagi kan. Mungkin boxnya warnanya berbeda ya kan, saya coba untuk add search image texture, pelan-pelan tarik kemari lagi seperti biasa, dari sini ke kemari tarik, terus kita panggil teksturnya ini ya, panggil teksturnya. Terus kemudian kita coba untuk simpan dulu teman-teman. Sekarang pertanyaannya adalah mau dimasukin di mana. Nah kalau udah kayak gini, ini udah jadi ya teman-teman. Ketika saya edit mode teman-teman, nanti teman-teman bisa menseleksi di bagian tertentu. Misalkan saya pengen tekan A, ya kan, tekan A ini ketahuan seleksinya posisi di mana aja tuh. Nah ya kan, berantakan tuh. Oke, kalau kepengen labelnya taruhnya di depan doang teman-teman, ya mau nggak mau buat klik depannya doang, lalu shift D, enter P. Nah itu dia teman-teman, hanya seperti itu doang ya. Baru saya object mode, baru saya klik bagian depan aja. Oke, kemudian saya coba untuk edit mode, terus seleksi bagian permukaannya, tinggal dipasin. Kira-kira pasnya di mana nih? Nah itu dia. Kalau memang pas di sini, ya mau nggak mau labelnya ditaruhnya di sini, geser ke atas kayak gini teman. Nah jadi tinggal dipilih ya, ini taruh di mana. Oh taruh mau di atas gitu kan. Oke, move, saya pindahkan atas gini, di atasnya doang sampai di sini doang, itu boleh teman. Di ke bawahnya juga sama. Oh saya hanya bawahnya doang nih gitu ya, saya konsentrasi di bawahnya aja. Oke, ini tinggal ditarik secara manual juga bisa kalau mau begini. Ya juga bisa, kalau begini juga bisa. Oke, lakukan dengan cara sama di bagian atas juga sama. Oke, di blok lakukan dengan cara sama.
Oke, kira-kira begitu ya cara kerjanya. Terus setelah itu, setelah pas, baru sedikit dinaikkan ke atas. Oke. Nah, teman-teman bisa ngeliat di sini sudah kalau kita perhatikan ya. Kita cek dulu udah bener belum nih. Jangan kebalik posisinya. Oh, ternyata kebalik posisinya, teman-teman. Nah, ini kalau kebalik begini gak usah pusing. Teman-teman tinggal diputar aja biasa pakai rotasi kira-kira begini. Nah, apakah benar di situ? Cek lagi, teman. Nah, ya kira-kira udah pas belum? Kita cek lagi ke sini. Coba di tesnya dengan cara dicek dulu kira-kira untuk fontnya dulu nih. Jadi di sini teman-teman bisa mencoba untuk memutar-mutar sesuai dengan kebutuhan kalian. Kira-kira gitu ya. Nih coba saya tarik ke atas dulu ya. Jangan-jangan fontnya kebalik. Nah, berarti benar kebalik, teman. Ya, berarti kebalik ya. Jadi intinya putarannya belum tepat. Nah, kira-kira begini. Nah, ini kalau ini udah pas. Bentar, saya cek lagi. Oh, kurang, masih kurang berarti, teman-teman. Jadi kalau saya putar lagi sedikit lagi, saya pakai rotasi. Ini ngeliatnya di sini ya. Nah, udah benar ya. Nah, kalau sudah benar, teman-teman tinggal mengejas aja, gak usah stres, gak usah pusing. Nanti nggak diatur, kira-kira maunya di mana. Ini agak ke atas sedikit, agak kemari, gitu ya. Nanti di adjust lagi, diatur kemari. Oke, lakukan lagi di bagian bawah juga sama. Tinggal tarik ke bawah, seret. Kita tinggal di zoom. Tapi hati-hati ya, ini agak berat karena banyak gambarnya yang kita akan edit. Oke, sampai di sini. Ya, selesai, teman-teman. Nah, itu dia. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman gak usah bingung. Ini udah selesai, udah aman. Nah, teman-teman tinggal coba untuk melakukan proses yang namanya bagian bodinya. Bodinya saya coba nggak jadi deh. Saya hapus, nggak pakai ini. Saya hapus, saya kepengen bagian baru warnanya merah. Misalkan gitu ya, warnanya merah. Karena kan produknya pink gitu ya. Jadi saya samain kira-kira warna pink. Warnanya kayak gini deh. Nah, gitu mungkin lebih hue-nya lebih, saturation lebih tinggi, kuat. Kira-kira. Nah, gitu ya. Kira-kira. Terus saya coba sedikit kasih metalik 1. Oke, mungkin 0, jangan 1 dan 0,8 ya. Terus kemudian round nya saya kasih kira-kira berapa deh ya, 0,3. Selesai ya, gitu aja teman-teman. Kalau udah object mode, nah teman-teman bisa ngelihat nanti Pak yang tadi mana Pak, yang bagian depannya. Nah, ini depannya kenapa nggak kelihatan teman-teman, karena ini posisinya di dalam teman, jadi harus dikeluarkan sedikit supaya untuk label kelihatannya. Nah, keluar dikit, jadi dia nempel keluar dikit, itu dia. Yang ini juga sama, nggak kelihatan. Jadi kalau di sini nggak kelihatan, nggak mau dikeluarin ya teman-teman ya. Bagian depannya nih, bagian depan. Ini kalau nggak kelihatan nih bagian depan nih labelnya. Ya. Cara kerjanya gitu teman, simple. Jadi untuk seperti ini cara kerjanya. Jadi klik di sini. Mungkin saya coba agak biar nggak berat. Nah, kayak gini contohnya. Jadi saya tekan T lagi bah. Saya tekan dari depan. Oke, saya angkat 7 maksudnya. Teman-teman tinggal diatur kira-kira kalau saya kasih wireframe, kita bisa ngeliat agak sedikit nongol keluar. Nah, kayak gini. Sedikit menonjol keluar. Nah, itu lakukan dengan cara sama di bagian label untuk yang depannya ini. Ya, saya tekan angka 7, teman-teman dicek lagi, jangan tenggelam, agak ke depan dikit, kira-kira gitu ya. Oke. Oh, tadi ternyata tuh seleksinya kurang teman-teman di sini nih. Ya, ternyata kurang teman-teman. Oke, ternyata kurang teman-teman. Jadi ini gimana Pak kalau udah kayak gini? Mau nggak mau kita harus nambahin lagi kalau ada terjadi lepas kayak gini, tekan F aja. Nah, itu gabung, tekan F, kalau tekan A lagi, dipastikan sudah pas, udah aman. Selesai ya teman-teman. Cara kerjanya seperti itu ketika teman-teman diminta untuk membuat modeling. Nanti hasil outputnya kayak gimana, ini saya coba kondisikan kondisi lagi di material. Nah, kayak gini jadinya ya. Oke, jadi saya keluar dulu sebentar waktu, tidak ada yang
dijadikan edit mode. Nah dia ya, kalau nih warnanya bagian belakangnya terlalu kuat, saran saya mendingan cocoknya sih warna ini sih. Nah kayak gitu lebih enak dilihatnya, biar nggak sedikit jomplang ya. Oke teman-teman, dari sini baru nanti kita coba untuk melakukan proses yang namanya join area. Saya gabung kemari ya kan. Terus dari sini saya coba saya klik di sini, saya coba shop area seperti itu. Saya coba untuk ngatur ini, saya join dulu deh ya, saya join dulu, saya join ke bagian atas ya, join ke bagian sini, selesai jadi ya. Nah, ini kondisi ini saya simpan teman-teman, ini udah jadi. Baru teman-teman sekarang kita konsentrasi di bagian yang namanya panel render. Nah itu dia. Oke teman-teman, nanti kalau ketika kita render, kalau EV-nya itu kan kasar. Ketika teman-teman klik di sini namanya final render, terus diganti cycles, nanti yang dibaca di dalam viewport ini adalah teman-teman ya, akan yang dibaca yang ini rendernya, ini 32 ya. Sedangkan kalau render finalnya adalah nanti ketika benar-benar di render itu akan dibaca yang 128 ini. Dan hasil outputnya seperti apa? Seperti ini jadinya teman-teman. Ini ketika 128 kurang lebih. Oke teman-teman, saya berharap materi hari ini cukup dan bisa dimengerti. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggu ya. Sekian, terima kasih. Kita akan ketemu di sesi berikutnya dengan tema yang berbeda di dalam desain dan animasi.